اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Langsung saja saya terhubung dengan rekan Dimas Ginanjar, jurnalis Jawa Pos langsung dari Mekah, Arab Saudi. Dimas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat petang Dista. Selamat petang Dimas, bagaimana kondisi di Mekah saat ini mengingat sudah semakin dekat dengan puncak haji untuk tahun ini Dimas? Iya betul Dista, jadi saat ini kami para petugas haji mulai fokus mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau yang biasa dikenal dengan Armusna. Salah satunya adalah mulai hari ini juga akan sudah ada beberapa hal yang kita lakukan seperti mulai mendistribusikan paket makanan siap saji kepada calon jemaah haji kita. Paket makanan ini yang nanti akan dikonsumsi menjelang Armusna dan juga ketika berada di puncak haji sendiri. Karena kita tahu nanti ketika pusat puncak haji datang, situasinya akan sangat padat sekali, banyak jemaah di satu tempat dan kemungkinan kendaraan yang biasa mengantar konsumsi itu tidak akan bisa masuk sehingga kami memberikan bekal makanan kepada calon jemaah haji kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentu saja saat ini kami sedang memastikan berapa sih jumlah dan siapa saja yang berhak untuk mengikuti skema murur di Musdalifah dan juga skema tanazul di Mina. Rencananya memang akan ada sekitar 50.000 calon jemaah haji kita yang mengikuti skema murur dan sebanyak 30.000 yang akan mengikuti skema tanazul. Itu yang saat ini sedang dilakukan Desa. Sudah ada pendataan itu ya. Bagaimana juga dengan nanti mekanisme untuk wukuf dan mabitnya terutama untuk lansia dan juga jemaah yang memiliki risiko tinggi? Betul, untuk resiko tinggi juga untuk mabitnya sendiri rencananya juga kita akan ada skema safari wukuf yang disiapkan juga. Jadi dari skema dari 3 tempat itu yakni Arafah, Musdalifah dan Mina masing-masing akan ada skema-skema khusus yang akan diberlakukan untuk lansia, resiko tinggi maupun disabilitas. Nah saat ini sedang kami matangkan, sedang didata juga per sektor-sektor, per kloter-kloter siapa saja yang mengajukan diri, lalu kita cek juga apakah memang itu layak untuk mengikuti skema-skema itu atau tidak. Begitu juga kita akan mengecek dari riwayat kesehatan misalkan, apakah memang dia termasuk yang resiko tinggi misalkan kalau dia biasa meminum obat sakit jantung misalkan, atau obat diabetes misalkan, seberapa parah sih sakitnya, apakah itu masih bisa ikut secara reguler atau memang harus menggunakan skema murur, tanazul atau safari wukuf Dista. Jika ini memang masih dalam proses pendataan, adakah target waktu untuk bisa memastikan data ini selesai sehingga pada pelaksanaan nanti pengelompokan ini akan menjadi lebih mudah? Ya, rencananya semuanya akan coba diselesaikan setidaknya pada hari Rabu. Karena Rabu besok itu rencananya mulai bertahap akan ada mulai pengiriman jemaah kita menuju Arafah. Nah, kami pinginnya semuanya sudah selesai sebelum proses dari wukuf berjalan pada 5 Juni sendiri, Desa. Kalau terkait dengan kondisi kesehatan, mengingat memang kesehatan menjadi yang sangat penting untuk menuju ke puncak ibadah nantinya, adakah yang diinformasikan terkait jemaah yang mungkin masih mengalami sakit berat sehingga harus menjalani perawatan di sana? Iya betul, soal kesehatan memang menjadi salah satu fokus ya, itulah kenapa mulai H-4 atau terhitung mulai dari minggu kemarin, petugas haji sudah tidak lagi mengoperasikan bus sholawat, bus yang biasa mendistribusikan jemaah haji kita mengantar dari hotel menuju Masjidil Haram. Itu sudah berhenti total sehingga diharapkan jemaah haji kita tidak lagi keluar gitu dari hotel untuk bisa beribadah di dalam hotel saja. Ya paling enggak itu agar mereka tidak terlalu capek. Nah saat ini sendiri memang beberapa calon haji kita masih ada yang masih sakit terutama pernafasan misalkan, tetapi tidak terlalu banyak di sana. Jadi kita harapannya nanti ketika nanti pas hari H puncaknya itu memang semua calon jemaah haji kita bisa melaksanakan wukuf dan serangkaiannya di Musdalifah dan Mina dengan kondisi yang fit. Kami harap seperti itu nanti. Dan kondisi cuaca dikabarkan memang akan menyentuh 50 derajat Celcius, Dimas? Betul sekali, itu kemungkinannya di situ karena memang Arafah dan Musdalifah ini memang bentuknya adalah seperti gurun pasir seperti itu. Jadi memang potensi peluang untuk makin panasnya itu semakin tinggi jika dibandingkan berada di tengah kota yang range-nya itu ada di 43 derajat Celcius sampai 46 derajat Celcius. Baik, mudah-mudahan semua persiapan bisa lancar dan jemaah juga tetap sehat untuk bisa menjalani puncak ibadah haji nantinya. Dimas Ginanjar, terima kasih untuk update informasinya. Kami tunggu untuk update informasi lainnya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita menuju informasi berikutnya. Menjelang puncak ibadah haji, Menteri Agama Nasaruddin Umar ini juga meminta untuk jemaah agar mengikuti seluruh aturan pemerintah Arab Saudi. Hal ini dilakukan demi keselamatan dan juga kelancaran ibadah mengingat suhu ekstrim yang bisa mencapai 50 derajat Celcius saat wukuf di Arafah. Peringatan disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar usai menghadiri Grand Hajj Simposium ke-49 di Jeddah, Arab Saudi. Ia menegaskan bahwa suhu ekstrim menjadi perhatian serius pemerintah Saudi dan harus diantisipasi oleh jemaah. Jemaah diminta tidak banyak beraktivitas di luar hotel maupun tenda, terutama pada siang hari. Imbauan juga disampaikan agar tidak memaksakan diri mengejar sunnah berkali-kali seperti umroh tambahan yang justru bisa menguras energi menjelang puncak haji. Menak juga meminta seluruh petugas haji, ketua kloter dan pimpinan rombongan untuk aktif mengerahkan jamaah mengikuti seluruh aturan otoritas Saudi, termasuk pengaturan saat di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pertama bahwa kita diingatkan kembali apa yang pernah disampaikan juga. Pertama, agar jamaah haji, terutama Indonesia ini, jangan terlalu banyak keluar karena cuaca sangat panas, 50 derajat bahkan bisa lebih. Dianjurkan di siang hari itu tinggal di hotel, ya. Bahkan sholat Jumat kemarin itu disarankan tidak usah ke Masjid Haram. Sholat aja di dekat-dekat situ, atau sholat, ini kan ada udzur ya. Kemudian di kemah nanti pada saat hari H, diharapkan seluruhnya itu jangan ada yang keluar kemah dan jangan ada yang pergi ke Jabal Rahmah. Karena itu sangat berbahaya, karena panasnya sangat tinggi. Dan itu juga nanti polisi akan mencegah untuk berkeliaran di luar kemah, terutama pada siang hari. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu banyak memaksakan diri untuk mengejar sunat-sunat berkali-kali umrah, padahal energinya untuk haji nanti itu sangat terkuras, akhirnya menyebabkan persoalan bagi yang bersangkutan. Dan yang paling penting juga dari Menteri Haji, ya mereka menganjurkan kepada seluruh pimpinan-pimpinan tertinggi sampai unit-unit lokal pada setiap rombongannya itu mengarahkan jamaahnya untuk mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Saudi Arabia, khususnya Menteri Haji. Selain itu, Menak menyampaikan permintaan kepada otoritas Saudi agar tim medis Indonesia diberi ruang menangani kasus ringan di klinik sektor. Tujuannya agar jamaah tidak stres jika harus dirawat tanpa pendampingan bahasa. Ia berharap seluruh jamaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Menjelang puncak ibadah haji, Menteri Agama Nasaruddin Umar membawa kabar penting. Pemerintah Arab Saudi kini memberikan izin bagi dokter-dokter haji Indonesia untuk merawat langsung jemaah di klinik sendiri tanpa harus dirujuk ke rumah sakit Saudi. Kabar menggembirakan disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar usai menghadiri Grand Hajj Simposium ke-49 di Jeddah, Arab Saudi. Kini dokter haji Indonesia mendapat kewenangan untuk menangani jamaah langsung di klinik-klinik sektor tanpa harus dirujuk ke rumah sakit lokal. Langkah ini disambut baik mengingat sebelumnya banyak jamaah mengeluhkan kesulitan komunikasi saat dirawat di rumah sakit asing. Kendala bahasa membuat sebagian jamaah menahan sakit karena takut stres saat tak didampingi petugas Indonesia. Selain isu kesehatan, Menak juga mengingatkan pentingnya mematuhi seluruh aturan pemerintah Saudi khususnya selama fase puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Suhu ekstrim yang diprediksi mencapai 50 derajat Celcius membuat pergerakan di luar tenda sangat berisiko, terutama bagi jamaah lanjut usia. Kita dilarang untuk melakukan observasi di pengoperasian perawatan di kemah atau di balai-balai kita, balai klinik kita. Tapi setelah dijelaskan tadi oleh Dr. Taruna bahwa ada masalah kalau mereka itu mau dibawa ke rumah sakit. Pertama ada kesulitan bahasa, jangankan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun sebagian mereka itu tidak paham, harus menggunakan bahasa lokal. Nah di sana itu kan sulit. Jadi mereka menahan penyakitnya untuk tidak pergi ke rumah sakit, dan itu menimbulkan persoalan. Nah jadi kami tadi minta supaya diberikan kesempatan kepada kami untuk merawat di dalam
klinik kami, jangan langsung mau dibawa ke sana. Itu banyak orang yang stres di situ ya, menahan rasa sakitnya. Mereka takut pergi ke rumah sakit karena tidak ada pendampingnya di situ, dan mereka lebih nyaman diobati oleh dokter-dokternya. Nah, alhamdulillah tadi terjadi persepakatan. Menteri Kesehatan itu akan berikan kewenangan tertentu terhadap jemaah haji Indonesia untuk melibatkan dokternya itu melakukan pengobatan di kliniknya. Tetapi kalau ada yang gawat itu memang tidak ada cara lain, harus segera dibawa ke rumah sakit dengan caranya. Jadi saya melihat bahwa Menteri Kesehatan ini sangat kooperatif dengan kita ya. Cuma juga kita harus mengintrospeksi diri apa yang harus kita lakukan untuk masa haji ini dan juga akan datang. Itu kita diberikan semacam direction. Dan jadi saya berharap nanti insya Allah catatan-catatan yang diberikan kepada kita ini akan menjadi pembelajaran untuk tahun-tahun akan datang. Menak juga menyampaikan keprihatinan otoritas Saudi atas angka kematian jemaah, termasuk dari Indonesia. Ia berharap catatan dan evaluasi ini menjadi bahan introspeksi demi perbaikan penyelenggaraan haji tahun-tahun mendatang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك